akta ini pun agak aneh. Kenapa buru-buru dicetak? Atas kepentingan apa? 29 Desember sudah cetak. Oke. Sudah cetak. Berarti Aktanya sehari selanjutnya, satu hari berikutnya langsung didaftarkan ke Kumham gitu ya maksudnya? iya, di tanggal 28 Desember, salinannya itu 28 Desember, nomor 79, sangat buru-buru tanpa ada ditawarkan kepada kami untuk penjualan sahamnya yang saya berhak, kan tanggal 29 Desember sudah mencetak SK-nya. Pak, saya potong. Bukannya Jadi di Undang-Undang PT itu kan disebutkan ya, kalau nggak salah saya lupa pasalnya itu, penawaran, kalau ada salah satu pemegang saham ingin menjual sahamnya, ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain, dan diberi waktu 30 hari untuk memutuskan. Apakah itu dilalui tidak, Mbak? Mbak dapat benar, penawaran nggak itu? tidak pernah. Saya tidak pernah dikasihkan apapun, saya nggak pernah ditawarin apapun. Malah saya diusir. Saya dibilang kamu tidak berhak, Oke, kamu keluar. berarti ada kejanggalan Nah, ya. Tanggal 28 itu RUU PSLB dilangsungkan, tanggal 29 didaftarkan sebagai akta perubahan itu didaftarkan. Berarti akta berita acara itu didaftarkan untuk perubahan eh, komposisi apa maksudnya organ perseroan Mbak itu. benar. Jadi ini sangat aneh ya, sangat kenapa diburu-buru ya. Kalau misalnya saya pelajari ya salinan yang saya terima dari rekan direksi rekan kami itu. Jadi akta ini dibentuk 28 Desember, 29 Desember SK-nya sudah sahamnya sudah dijual tanpa ada penawaran ke saya, tanpa ada penawaran ke siapapun. Oke, oke. Nah, untuk komposisi organ perusahaan siapa aja, Pak? Ada perubahan tidak? Komposisinya Antonius di dalam anggaran Antonius Wijaya tidak ada lagi, digantikan oleh Greti Teresia Mande. Greti Teresia, iya. Ya. Oh, Hmm, berarti di situ Mbak tidak iya. di akta perubahan itu Mbak sudah tidak sebagai komisaris utama lagi. Tapi yang menjadi komisaris itu Greti. Iya, iya. Jadi susunan yang adalah, susunan yang baru adalah orang yang DPO tetap direktur, orang yang tidak pernah hadir dalam RUPS LB menjadi komisaris, Antonius Wijaya yang tidak pernah memimpin RUPS LB dinyatakan di dalam berita acara itu Antonius Wijaya memimpin rapat, dan ini terbit, penjualannya terbit sangat buru-buru, yang saya agak aneh kenapa tanggal 29 saya tidak pernah ditawarkan dalam apapun itu, surat itu saya nggak pernah terima dalam rumah saya tidak pernah terima agenda itu sama sekali. Jadi SK yang terbit itu 29 Desember, satu hari setelah berita acara pembentukan akta. Nah, Mbak, sorry maaf. Di akta perubahan itu kan Mbak kalau tidak salah tadi bilang tanggal 28 Desember itu hadir. Walaupun ujungnya diusir ya, Benar. walaupun diusir. Nah, apakah di akta perubahan itu nama Mbak dicantumkan sebagai penghadap notaris M? Karena kan Mbak pasti Tidak, hadir dong, datang di awal, dimintai data, tadi kan Mbak bilang KTP Mbak serahkan, semua berarti kan menghadap ke notaris, berhadapan dengan notaris M. benar. Nah, apakah nama Mbak itu dicantumkan di dalam akta perubahan itu atau tidak? Karena kan Mbak kalau secara tidak langsung kan hadir. Gimana Mbak? Di dalam akta yang dibentuk yang baru ini kan, yang ada 12 halaman, tidak ada nama saya satu dikit, tidak ada nama saya. Jadi nama saya itu tertera hanya di halaman 9 kan, yang Nona Susanti Atta Gilbert tersebut sejumlah 600 lembar saham nilai. Tetapi tidak tercantum bahwasannya saya hadir. Berarti tidak Tidak tercantum. dianggap tidak menghadap, dianggap tidak dihadir walaupun di awal Mbak diminta kan tadi kalau nggak salah Mbak sampaikan
Notaris M meminta data KTP, kemudian akta pernikahan dan Benar. sebagainya, kan seperti itu ya, tadi Mbak sampaikan gitu ya. Tapi itu tidak dianggap hadir berarti di RUU PSLB itu ya. Benar. Oke, saya paham Mbak. Oke. Iya. Nah, dengan ini, dengan adanya peristiwa ini, Mbak, apa yang Mbak alami kerugian akibat dari pembuatan akta tersebut? Oke. Pembentukan akta yang dibuat di 2023 ini menyebabkan kerugian pertama di bulan Januari 2024, di mana saya mendapatkan salinan. Setelah PT yang 2021 telah ada agenda perubahan Desember 2023. Jadi di bulan Januari saya sudah mendapatkan kerugian, itu satu. Kedua, orang yang bernama Greti yang Antonius menjual saham 5%-nya, yang bernama Greti, sekarang dia posisinya sebagai komisaris, kan? Tetapi komisaris ini malah tidak memperbolehkan saya masuk. Jadi seolah-olah 5%-nya itu, seolah-olah saya itu tidak berhak di dalam ini. Karena bisa terlihat dalam ini, jabatan saya itu hilang. Jabatan saya Ya, di situ kan karena tidak ada jabatan kan berarti Mbak sebagai pemegang saham biasa, bukan bagian dari organ perusahaan. Iya, jadi jabatan saya dihilangkan, kan? Karena menurut saya undangan RUPS ini juga sangat aneh ya Pak ya. RUPS ini sangat aneh. Jadi undangan RUPS ini hanya berbunyi merubah pasal 3 anggaran dasar. Dan kedua itu memberhentikan dengan hormat seluruh direksi dan dewan komisaris perseroan dan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab atas segala tindakan pengurusan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam anggaran dasar perseroan, dan sekaligus mengangkat direksi dan dewan komisaris perseroan yang baru masa jabatan 5 tahun. Jadi karena saya diusir dan lain-lain, jadi dianggap itu saya tidak berhak di dalam. Terus ternyata terbit SK-nya bahwasanya saya tidak ada jabatan lagi. Jadi orang yang sekarang berarti ini menguasai. Direksinya kan di dalam tahanan ya. Sudah. Iya, jadi setelah, kalau nggak salah sudah divonis bukan, Mbak? Iya, sekarang keduanya telah dibuktikan bersalah. Antonius Wijaya ini yang telah menyeret saya pakai mobil telah dinyatakan bersalah, dan direktur juga telah dinyatakan bersalah di dalam putusan. Jadi sudah salah. Sudah ingkar.